Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian di wilayah Jakarta Selatan. Hari ini adalah hari keempat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, untuk kita bertemu dalam pelatihan teknis keprofesian guru untuk SD kelas tinggi. Nah, modul pengembangan keprofesian berkelanjutan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pedagogik dan profesional. Pada bagian pedagogik, kita membahas komunikasi efektif, sedangkan pada profesional, kajian materi IPS sekolah dasar di kelas tinggi. Nah, Bapak dan Ibu, hari Senin sampai Rabu kita sudah menuntaskan pedagogik komunikasi efektif, namun kita tetap harus memberikan penguatan di bagian materi-materinya. Komunikasi efektif, kita mengkaji pengertian komunikasi terlebih dahulu. Pengertian komunikasi adalah proses pengiriman, penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Komunikasi merupakan proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain. Pengirim pesan atau komunikator memiliki pesan yang paling menentukan keberhasilan komunikasi, sedangkan komunikan atau penerima pesan hanya sebagai objek yang pasif. Nah, Bapak dan Ibu, ketika saya berhasil mempengaruhi peserta pelatihan untuk mengirimkan tugas di Google Classroom, berarti saya sudah melakukan komunikasi. Komunikasi itu harus ada pesan yang disampaikan, kemudian ada tujuannya, ada media yang digunakan. Dalam hal ini, kita pelatihan menggunakan media Zoom, media Google Classroom, media daring, apapun itu, tujuannya adalah untuk mencapai apa tujuan komunikasi kita. Nah, tujuan komunikasi secara umum merupakan pesan yang disampaikan komunikator agar dapat dimengerti oleh komunikan. Jadi di sini saya berfungsi sebagai komunikator yang menyampaikan pesan, sementara Bapak dan Ibu adalah komunikannya, artinya orang yang menerima informasi. Tujuan lain agar dapat dipahami apa yang kita sampaikan bisa dimaknai oleh orang lain, agar pendapat kita diterima orang lain, dan dapat menggerakkan orang lain tersebut untuk melakukan sesuatu. Nah, komunikasi berdasarkan bentuknya terbagi menjadi tiga, yakni komunikasi antar personal, misalnya satu atau dua orang berbicara, berdialog berdua, itu namanya antar personal. Ada komunikasi kelompok, kelompok kecil, sedang, dan besar. Kemarin saya sudah bertanya pada ibu, ayah, bunda ya, siapakah guru yang sudah pernah melaksanakan komunikasi kelompok, baik itu yang kecil maupun besar, hampir seluruh kita sudah pernah melakukannya. Dan umumnya kelompok kecil dan yang sedang ya lebih efektif daripada kelompok besar. Komunikasi yang ketiga jenisnya komunikasi massa, bisa berupa media, baik itu media cetak maupun media digital. Nah, kategori komunikasi, ada komunikasi yang sifatnya lisan dan tertulis, ini berupa tulisan. Kalau lisan itu berupa ucapan yang disampaikan. Ada komunikasi verbal dan nonverbal, itu ucapan juga kalau verbal. Nonverbal adalah komunikasi dalam bentuk isyarat, sinyal-sinyal maupun apa yang disampaikan tetapi tidak dalam bentuk tertulis. Komunikasi formal dan informal, kita di sini berkomunikasi secara formal karena terkait dinas ya, Ayah Bunda. Tapi kalau komunikasi informal lebih kepada tatanan yang tidak baku, jadi bahasa-bahasa gaul yang dipakai. Komunikasi yang keempat adalah komunikasi satu arah dan dua arah. Kalau satu arah itu sifatnya lurus satu arah, bisa juga terjadi dengan dua arah. Nah, dalam proses memahami komunikasi dapat dibagi menjadi dua model. Pertama, intrapersonal communication skill, yang kedua interpersonal communication skill. Kalau yang pertama ini kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, merefleksikan diri, kadang-kadang kita bicara sendiri ya Bunda. Nah, tapi jangan sampai orang tahu ya kalau kita bicara sendiri ya di kamar aja. Interpersonal ini komunikasi yang ada pelibatan pihak lain. Jadi bukan hanya kita sendiri yang berbicara, tetapi juga ada lawan bicara. Secara psikologi, banyak pakar yang mendefinisikan komunikasi ini sebagai ilmu yang berusaha menguraikan,
meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavior dalam komunikasi. Ada juga peristiwa mental itu dimaknai sebagai akibat berlangsungnya komunikasi, sedangkan peristiwa behavior adalah apa yang tampak ketika seorang berkomunikasi. Jadi, orang ketika bersikap berperilaku, boleh saja dia tidak menyatakan secara lisan, tetapi secara tersirat itu menggambarkan. Misalnya, mengacungkan jempol kepada anak, itu bentuk dari persetujuan kita kepada anak bahwa dia sudah melakukan tugasnya dengan baik, meskipun kita tidak perlu berbicara secara lisan. Nah, komunikasi verbal dan nonverbal ini ada bentuknya. Kalau verbal bisa bahasa kata, kalau nonverbal berupa sikap, penampilan, dan juga non-linguistik. Ini ada beberapa jenis ya, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh dan gaya berjalan, suara, gerak isyarat, dan bau. Semuanya ekspresi ini bisa kita gambarkan sebagai komunikasi non-verbal. Nah, mengapa manusia berkomunikasi? Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain untuk menyampaikan pemikirannya. Kemudian komunikasi ini juga memiliki dimensi relasi dan informasi sehingga bisa diwujudkan untuk menyampaikan pesan misalnya dengan nada-nada suara dan gerak tubuh. Nah, ini beberapa penerapan komunikasi dalam praktek keterampilan dasar mengajar di sekolah dasar. Ada keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, ini juga berlaku untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari anak. Keterampilan menggunakan variasi stimulus, keterampilan memberi penguatan atau reinforcement, keterampilan membuka menutup pelajaran, keterampilan mengajar kelompok dan perseorangan, keterampilan mengelola kelas, dan membimbing diskusi kelompok kecil. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah melaksanakan ini di dalam ruang kelas, hanya mungkin kita perlu penguatan-penguatan saja. Seorang pendidik saat memilih strategi komunikasi yang efektif harus memperhatikan sasaran komunikasi. Dengan siapa kita berkomunikasi? Kalau kita berhadapan dengan anak, maka bahasa yang digunakan juga bahasa yang sederhana, yang mudah dicerna oleh anak. Kemudian memperhatikan media komunikasi. Saat ini kita menggunakan media daring, maka komunikasinya menggunakan media yang tidak ada orangnya, tapi kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada anak. Nah, tujuan pesan komunikasi. Ada tujuan kita, mengapa kita menyampaikan pesan? Tentu ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Lalu, peranan komunikator dalam komunikasi, kita tahu bahwa peranan ini sangat penting sesuai dengan tujuan apa yang kita mau capai. Nah, strategi komunikasi yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran ada beberapa, diantaranya guru sebagai penceramah. Ini memang untuk anak SD tidak terlalu besar porsinya karena ceramah mungkin saja membuat anak bosan. Guru sebagai moderator, kita bisa memimpin kegiatan anak agar mereka bisa berpartisipasi. Guru sebagai pembimbing, membimbing mereka supaya mereka bisa melaksanakan tugasnya, melakukan latihannya. Guru sebagai manajer, menjadikan kita sebagai orang yang memutuskan komposisi tugas, lalu anak melaksanakan. Guru sebagai koordinator dan inovator, guru bisa memberikan inovasi-inovasi baru, serta mengkoordinasikan kegiatan agar anak dapat belajar dengan baik. Nah, kondisi psikologis dalam interaksi pembelajaran, ini beberapa respon terhadap peserta didik, Bapak dan Ibu, bisa kita lihat bahwa kita harus memberikan kesan yang baik kepada anak, antusias berbicara dengan mereka. Ketika mereka mengajukan pertanyaan, kita juga harus memperlihatkan minat kita, beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan mereka, menunjukkan rasa persetujuan, mendengarkan dengan penuh perhatian semua yang mereka katakan, memberikan kotak mata, mengungkapkan diri Anda bahwa sebanyak mungkin, berikan kesan bahwa kita sebagai guru berada di tim yang sama, berikan senyuman, tawarkan saran, berikan motivasi, tampil dengan tingkat energik yang sedikit lebih tinggi, sebut nama mereka dengan cara menyenangkan,
tawarkan untuk menjalin hubungan selangkah lebih maju. Nah, ini respon terhadap peserta mungkin bisa kita kembangkan lebih jauh ya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari maupun di dalam kelas. Nah, berikut kompetensi profesional kajian materi IPS kelas tinggi. Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah hampir menyelesaikan profesional kajian materi IPS, yaitu kegiatan pembelajaran 2 dan 3. Semoga malam ini pukul 8 kita bisa menyelesaikan tugas KP 1, 2, 3 ya. Sehingga hari ini merupakan kajian terakhir sebelum kita masuk pada acara penutupan esok hari. Sehingga besok itu kita full mengikuti penutupan dan sengaja saya memberikan deadline di tanggal 18 hari Jumat pukul 10 pagi karena ada beberapa mahasiswa peserta ini yang terlambat mengirimkan, kita masih memberikan kesempatan sampai pukul 10 esok hari, di hari Jumat. Nah, pengertian IPS, kita berawal dari pengertian IPS. Kalau Bapak dan Ibu yang mengajarkan materi ini, kaitannya adalah materi yang terkait dengan kehidupan sosial, baik itu geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, dan sosiologi. Bahkan tata negara juga dibahas di dalamnya. Nah, tujuannya agar dapat mengembangkan potensi anak didik kita supaya mereka peka terhadap persoalan sosial. Ada kemampuan intelektual siswa, kemudian mengembangkan kemampuan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, dan pengembangan diri sebagai pribadi. Materinya tak lepas dari sumber dan bahan yang berasal dari lingkungan sosial, alam, masyarakat, budaya, dan narasumber. Konsep geografi kita tahu diantaranya adalah lingkungan, lokasi, wilayah, unsur biotik, abiotik, sumber produksi, penduduk, dan iklim. Sementara konsep dasar ekonomi, masalah kelangkaan, pembagian kerja, barang, jasa, produksi, distribusi, dan konsumsi. Konsep di dasar sosiologi, masalah lembaga masyarakat, budaya, kepribadian, struktur sosial, dinamika kelompok, hubungan antar kelompok, peran, dan status seseorang. Sejarah, bicara masalah waktu, perubahan, dan perkembangan. Yang kemarin saat presentasi saya sampaikan, wah siapa yang masih ingat tanggal berapa Pangeran Diponegoro berperang melawan penjajah? Masih ada ya? Masih ingat Bapak dan Ibu, itu masalah sejarah. Kompetensi dan pengembangan nilai, kita tahu di sini ada kompetensi multikultural, sosial, dan pendidikan karakter yang seiring dengan penguatan pendidikan karakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nah, Bapak Ibu, berbagai bentuk keragaman ini juga menjadi kegiatan pembelajaran kita, yaitu keragaman suku bangsa, keragaman budaya, bahasa, sistem peralatan dan teknologi, adat istiadat, dan kesenian daerah. Dinamika kehidupan sosial ini merupakan topik terakhir di mana dinamika kehidupan global ini merupakan satu hal yang harus kita kaji agar anak kita mampu beradaptasi dengan perubahan, baik perubahan di berbagai aspek kehidupan. Bentuk perubahan sosial ini bisa lambat, cepat, dan bisa saja ya tidak direncanakan karena sifatnya yang dinamis. Nah, faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya tersebut karena perubahan penduduk, ada juga karena penemuan-penemuan baru, adanya konflik dalam masyarakat, dan adanya pemberontakan. Ini di antara faktor penyebabnya, ya kita tidak tahu mana yang lebih dominan, kadang-kadang dinamika ini bersifat tentatif. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita sudah selesai dalam mengkaji modul kompetensi baik pedagogik dan profesional. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa resumenya dikumpulkan malam ini pukul 8 untuk KP 2 dan 3 bidang IPS. Maksimalnya ditunggu oleh panitia esok hari jam 10 pagi. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.